Kekalahan atas Jepang memang cukup menyakitkan, tapi kita tak perlu larut dalam kesedihan. Karena masih ada peluang untuk bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia dengan bersaing di babak round keempat. Dan ngomongin soal babak round 4, Arab Saudi dan juga Qatar dilaporkan bakal menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah. Meski keputusan belum capai final, akan tetapi hal itu sudah menimbulkan banyak kegaduhan tim-tim yang lolos ke babak round keempat. Setelah kemarin Irak yang secara terbuka mengirimkan surat ke AFC agar mereka mau untuk lebih transparan. Ketua PSSI Erick Thohir juga langsung bergerak cepat untuk mengajukan banding sebagai tuan rumah babak round 4. Apalagi melihat animo fans Indonesia yang cukup gila dan jelas akan sangat menguntungkan FIFA maupun federasi lainnya. Jelas, ini akan menjadi pertimbangan tersendiri. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Move on, satu kata yang harus ditekankan oleh para pemain timnas saat ini. Karena biar bagaimanapun, kita nggak boleh larut dalam kesedihan atas kekalahan versus Jepang baru-baru ini. Toh nasi udah jadi bubur, mau disesali bagaimanapun kita tetap akan kalah dengan skor telak 6-0. Dan satu-satunya cara untuk bangkit ya melupakan dan belajar menjadi lebih baik lagi. Apalagi kita masih punya pertandingan yang tak kalah penting yakni babak round 4. Dan dengan kekalahan itu, Mimin percaya timnas bisa bangkit dan bisa bermain maksimal ketika bermain di babak round 4 mendatang. Berbicara soal babak round keempat nih, menurut sejumlah laporan yang ada, kalau pertandingan bakal dimainkan di Arab Saudi dan juga Qatar. Meski sampai narasi ini dibuat belum mencapai keputusan final, tapi rumor itu telah memunculkan kegaduhan sana-sini. Termasuk dari Federasi Sepak Bola Irak yang baru-baru ini mengirimkan surat keberatan jika pertandingannya harus dimainkan di Qatar. Surat itu diberikan kepada AFC dan FIFA supaya mereka mengubah keputusan agar pertandingannya tidak dimainkan di Qatar. Sebagai solusinya, Irak menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Soal protes yang dilakukan oleh Irak, mereka mendapatkan dukungan dari fans Indonesia. Karena fans Indonesia pastinya juga tidak setuju jika tuan rumahnya adalah Qatar. Sementara itu, tak hanya Irak. Setelah memastikan diri lolos ke babak round 4, Pak Erick langsung tancap gas dengan akan berusaha untuk ikut melakukan bidding tuan rumah walaupun saingannya duit minyak. Tapi kembali lagi, sorry to say, kayaknya nih penunjukan Qatar dan Arab Saudi emang 80-90% beneran terjadi. Kendati mudah-mudahan sih tetap ada transparansi seperti apa yang diminta Federasi Irak. Dan melihat kegaduhan yang ada, nggak mungkin dong kalau FIFA nggak turun tangan. Sebagai Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA harusnya fair dong dan tak bisa menguntungkan satu pihak saja. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, kok kayaknya tim-tim Timur Tengah yang selalu mendapatkan untung terus ya. Dan memanfaatkan kedekatan dengan Presiden FIFA Infantino, Pak Erick coba melobi dan melakukan bidding agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah babak round 4 nanti. Apalagi dengan basis supporter yang luar biasa selama babak round 3 kemarin, jelas akan membuat banyak pihak yang diuntungkan. Dan itulah yang mungkin menjadi opsi bagi timnas untuk memberanikan diri sebagai tuan rumah.
Pak Erik siap tancap gas di round 4. Meskipun nantinya kalau Indonesia gagal menjadi tuan rumah untuk babak round 4, Pak Erik tak memiliki rasa khawatir sama sekali. Bahkan mantan Presiden Inter Milan itu menanggapi kabar dengan cukup santai. Dan Pak Erik pun mengaku tidak takut dan timnas Indonesia siap menghadapinya. Ya, kembali lagi, kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi tuan rumah, kita siapa takut kan? Kita harus datang, rebut bendera di sana. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat, FC lebih memilih mereka, kata Erick Thohir dikutip dari Kumparan. Soal melawan tim Timur Tengah, ada sebuah trik yang biasanya dilakukan oleh timnas Jepang. Trik itu adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang mereka. Jika itu terjadi, maka mereka bakal kesulitan membalikan keadaan. Momen ini pernah dilakukan Jepang saat melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Saat itu, mereka menang dengan skor 7-0. Padahal saat pertandingan, kecurangan demi kecurangan terus dilakukan oleh Bahrain, mulai memakai laser hingga mengajak lagu dari negara Jepang. Cara itu juga bisa dilakukan oleh Indonesia. Syaratnya, mereka harus memaksimalkan peluang sekecil apapun untuk bisa menjadi gol. Kedekatan Pak Erik dan Infantino jadi sorotan. Ya, menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, segala kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang ini gak terlepas dari peran Erick Thohir. Karena emang tak bisa dipungkiri, segala kebijakan yang beliau ambil sukses membuat sepak bola Indonesia, khususnya timnas, menjadi maju. Itulah kenapa sang pengamat beneran melabeli Erick Thohir sebagai orang yang dalam tanda kutip berbahaya bagi Asia. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 atau 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati. Lebih lanjut, legenda sepak bola Australia Tim Cahill benar-benar mengakui kalau Erick Thohir udah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Ya, berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang bisa berbangga diri punya ketua umum yang keren. Dan tanpa mengurangi respek kepada ketua umum sebelumnya, coba sebutkan, ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA? Sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emasnya FIFA, terutama di kawasan ASEAN. Dan terlepas dari apapun, semoga aja kekalahan atas Jepang kemarin menjadi titik balik bagi timnas Indonesia untuk segera bangkit, terutama di babak round 4 nanti. Karena ini menjadi kesempatan emas timnas untuk mencetak sejarah dengan menembus tebalnya dinding dunia.